Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Galuh, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Ketua LPPM, Ibu Prof. Muji, Bapak Sekretaris, Bapak Dr. Papas Transinata, SPD, MPD, Pak Hanif, Bu Nia, Bu Dr. Iin, Pak Dr. Zainal, dan ibu-ibu, bapak yang belum saya sebut satu persatu, dan khususnya adik-adik para mahasiswa, mahasiswi USM yang berkenan dan berencana untuk mengambil KRS KKN tematik khususnya. Alhamdulillah pada malam hari ini, ibu bapak sekalian berkenan meluangkan waktu adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk bersama-sama kita mengikuti sosialisasi KKN tematik yang ketujuh tahun 2026. Ibu bapak sekalian, adik-adik yang berbahagia, acara nanti yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan Ibu Ketua LPPM, pengenalan KKN tematik, kemudian syarat akademik dan target program dan luaran, serta diskusi dan penutup. Untuk itu, mari acara ini agar terlaksana dengan sukses, bermanfaat, dan berdampak untuk kita sekalian, USM dan negara Indonesia. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya kami mohon Ibu Ketua LPPM, Ibu Prof. Muji berkenan memberikan arahan terhadap kita semua. Kami persilahkan Prof. Muji. Oke. Terima kasih Pak Kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, ini di sini ada Ibu Dekan Fakultas Teknik, Bu Dr. Ari Endang. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Roni, dosen elektro. Yang lainnya saya dosen saya nggak paham. Di sini ada Pak Dr. Tatas, Sekretaris LPPM, Pak Dr. Kuko, Kabid Pengabdian Masyarakat, Mbak Nia, Kabak Kasubag LPPM, kemudian ada Mas Hanif di sini bergabung. Bapak Ibu semua mahasiswa yang alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini, yaitu kita akan bersama-sama melakukan sosialisasi dari pelaksanaan KKN tematik. Jadi kenapa sosialisasi KKN tematik ini perlu dilakukan? Karena beberapa mahasiswa dan di prodinya itu belum paham bagaimana cara, kalau mahasiswa bagaimana mengambil KKN tematik ini. Di antaranya bahwa di samping mendaftar tematik, KKN tematik juga harus mendaftar tahu nilai-nilai apa saja yang akan disamakan nilainya. Karena tematik ini mempunyai nilai kurang lebih maksimal 10 SKS. Nah, mahasiswa ini harus mengambil juga
mata kuliah yang nanti akan dipersamakan dengan nilai KKN ini. KKN-nya 2 bulan dan prokernya nanti harus sesuai dengan mata kuliah yang akan dipersamakan. Nah ini terima kasih tadi ada Ibu Dekan itu nanti bisa memberikan penjelasan. Ini di sini yang hadir ada 86 dikurangi orang LPPM berarti ada 80-an ya yang mendapatkan pencerahan pada malam hari ini. Mungkin setelah ini mungkin bisa sharekan atau gedok tularkan ya pada mahasiswa lain sehingga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa tersampaikan pada teman-teman dosen kaprodinya ya terutama ya nanti yang menilai, dan itu juga bisa komunikasi dengan dosen wali, makanya dosen wali itu bisa diajak komunikasi. Kemudian juga mahasiswa bisa menyampaikan kepada teman-temannya mungkin yang pada malam hari ini belum bisa mengikuti sosialisasi KKN tematik. Secara umum KKN tematik ini mempunyai durasi 2 bulan. Ya, untuk semester ini masih berada di Kota Semarang, di salah satu kecamatan di Kota Semarang. Kemudian membayarnya biayanya 800.000. Kalau KKN PPM itu 600.000 1 bulan. Kalau KKN tematik 800.000 itu 2 bulan. Secara teknisnya nanti akan disampaikan dari Pak Tatas, ya, Pak Tatas, atau kemudian harapan saya nanti setelah ada sosialisasi ini dosen atau prodi ini bisa memberi arahan kepada mahasiswa yang akan KKN sehingga bisa mendampingi dalam pengambilan KRS bagi mahasiswa yang akan mengambil KKN tematik ini supaya nanti KKN tematiknya ini bisa mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan sosialisasi KKN tematik ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. KKN tematiknya lancar, mahasiswanya juga lancar, selamat, dan semoga mahasiswa juga cepat lulus. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua LPPM, Ibu Prof. Muji yang telah memberikan pengarahan. Ibu Bapak sekalian, Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu yang ikut serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk berkenan mengikuti dan melaksanakan arahan beliau, Ibu Ketua LPPM. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, izin akan kami sampaikan kisi-kisi atau pandangan terkait KKN tematik. Ibu Bapak sekalian, adik-adik,
yang kami hormati dan kami banggakan, jadi sosialisasi KKN tematik ini yang ketujuh. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua LPPM bahwa lokasi ada di wilayah Kota Semarang, yaitu di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Tembalang. Baru saja tadi sore saya, Pak Dr. Tatas, Pak Hanif, Eskom Mkom, dan teman kita, admin yang baru, ini melaksanakan survei lapangan, bertemu dengan para camat di Kecamatan Banyumanik dan Tempelang. Nanti izin kami sampaikan sekilas KKN tematik, tema, waktu pelaksanaan, lokasi KKN, kegiatan, luaran dan konversi SKS, dan diskusi nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Tatas, Bapak Sekretaris LPPM. Ibu Bapak sekalian, adik-adik para mahasiswa-mahasiswi, tema utama KKN ke-7 ini adalah Smart and Resilient Community, penguatan ekonomi, digitalisasi, lingkungan, dan mitigasi bencana melalui KKN USN. Sedangkan opsi yang pertama adalah mitigasi bencana dan lingkungan. Ini bisa bencana, RTH, maupun pengelolaan sampah. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi, digitalisasi, dan penguatan UMKM. Jadwalnya, ya ini nanti lokasi di Kecamatan Banyumanik dan Tembalang, secara umum terperinci nanti kita sudah siapkan jadwal. Kemudian di Banyumanik kita rencanakan di Kelurahan Gedawang dan Jabungan, di Tembalang kita rencanakan di Meteseh dan Rawasari. Tentu ini akan sangat dipengaruhi oleh jumlah mahasiswa-mahasiswi yang KKN tematik. Kemudian tadi sudah kami sampaikan ada pemberdayaan ekonomi dan penguatan UMKM. Ini misalkan contoh prokernya adalah pemetaan UMKM di desa, kalau di Kota Semarang namanya kelurahan. Misalkan pendataan jenis usaha warga, identifikasi produk unggulan lokal, pelatihan UMKM, pelatihan kemasan, branding produk, pelatihan foto produk dengan HP, edukasi harga pokok, produksi HPP, kemudian digitalisasi UMKM, pembuatan akun marketplace dan media sosial, pelatihan promosi di WhatsApp, bisnis, dan Instagram, pembuatan katalog digital, kemudian inovasi produk, pengembangan varian rasa kemasan, uji coba produk baru, snack, minuman, kerajinan, dan sebagainya. Kemudian luaran atau output, ini database UMKM desa, atau kelurahan, logo dan kemasan produk baru, akun marketplace aktif, katalog digital UMKM. Kemudian ketika temanya, subtemanya mitigasi bencana dan lingkungan, bencana ruang terbuka hijau, bencana kemudian RTH, ruang terbuka hijau, dan juga pengelolaan sampah. Ini ketika berbicara mitigasi bencana, maka pemetaan wilayah yang rawan bencana, baik itu banjir, longsor, gempa, sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi tanggap bencana bersama warga dan Karang Taruna, pembuatan poster infografis siaga bencana. RTH, ini penanaman pohon produktif dan tanaman peneduh, pembuatan taman edukasi desa, program satu rumah satu pohon. Ketika berbicara pengelolaan sampah, maka bisa edukasi pemilihan sampah, baik organik maupun anorganik, pembuatan bank sampah desa,
pelatihan ekobrik dan atau kompos, lomba kampung bersih. Pengeluarannya output bisa peta risiko bencana di desa itu, taman RTH desa, sistem bank sampah aktif, dan modul edukasi lingkungan. Ibu Bapak, adik-adik sekalian, nanti akan lebih jelas ketika berdiskusi. Ini konversi SKS. Ya. Ini untuk produk ini diproduksi secara nyata dan bernilai atau berdampak. Jadi diharapkan bisa berdampak pada masyarakat, hindari proker poster, flyer, stiker, kerja bakti, ngecat, dan infrastruktur yang didanai oleh negara pemerintah Kota Semarang. Jumlah proker setiap mahasiswa, 2 proker individu berbasis prodi, yaitu 1 proker, dan berbasis permasalahan 1 proker. Kemudian 1 proker kelompok berbasis permasalahan, multidisiplin, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian 2 proker per kelompok, ini ketika ada sekolah bisa jadi 1, artinya sekolah ini yang SLTA. Jumlah partisipan UMKM minimal 5, warga minimal 15, titik daerah minimal 3. Contoh, misalkan pemasangan alat mitigasi bencana, ini bisa di 3 lokasi atau di 3 RW. Pembuatan peta juga bisa untuk 3 RW, pembuatan bank sampah juga bisa untuk 3 RW. Durasi pelaksanaan 2-3 hari di lapangan, masing-masing 90 menit. Dokumen bisa dibuatkan presensi kehadiran, pretest dan posttest, materi modul, media presentasi, dokumentasi ini berupa foto dan video, laporan dan rekap laporan. Biaya dalam batas-batas normal. Ya, ini pembagiannya kira-kira adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Minggu pertama sosialisasi program, minggu kedua pelatihan, sesi pertama, minggu ketiga pelatihan sesi kedua, minggu keempat peningkatan dan kualitas serta kuantitas, minggu kelima monitoring dan pendampingan, minggu keenam persiapan expo dan pengadaan produk expo, minggu ketujuh expo dan pembuatan laporan, minggu ke-8 penarikan. Luaran, Ibu Bapak sekalian, ini bisa berupa produk, kan begitu. Kemudian HKI, modul, juga flyer atau poster, video. Ini Expo KKN, Ibu Bapak sekalian, adik-adik. Kemarin Expo KKN tematik, itu khususnya banyak yang mengatakan keren kan itu, karena memang adik-adik mahasiswa-mahasiswi didampingi oleh DPL ini betul-betul luar biasa kan gitu. Jadi ini Expo. Ini nanti akan dijelaskan secara terperinci. Jadi mahasiswa mengisi KRS KKN, mahasiswa koordinasi dengan Kaprodi untuk menentukan mata kuliah apa yang dikonversi dari KKN tematik. Kemudian bobot SKS, aktivitas KKN tematik, ini pemetaan, observasi, metodologi penelitian, pemberdayaan kewirausahaan, laporan dan presentasi, komunikasi, seminar. Mahasiswa mendaftar di sistem atau upload dokumen di Google Form. Kemudian penilaian, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, kehadiran dan partisipasi ini 20%, capaian program 30%, laporan akhir 30%, presentasi produk 20%.
Dokumen berupa proposal KKN, laporan KKN, dan luaran. Kehadiran di lokasi KKN, ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua LPPM bahwa kegiatan KKN tematik selama 2 bulan. Mahasiswa wajib hadir minimal 4 hari dalam 1 minggu. Dalam 1 hari, durasi minimal kegiatan adalah 4 jam yang dibuktikan dengan presensi dan para instansi terkait. Mahasiswa menempati posko yang disediakan oleh kecamatan atau kelurahan. Apabila terpaksa meninggalkan tugas, harus izin atau sepengetahuan DPL, koordinasi dengan tim kelurahan dan tim kecamatan serta lurah. Ya. Ini tadi sudah saya sampaikan, biaya KKN tematik 800.000, fasilitas konversi 8-10 SKS, ada ATK, ada topi, kaos, dan jaket, subsidi listrik posko, sementara tertulis 800.000 per kelurahan dari kali 2 bulan, dan subsidi kegiatan expo, sound, teratak, dan konsumsi, kemudian bimbingan selama 2 bulan. Di luar pembiayaan itu, pengeluaran untuk proker dan expo, kemudian kebutuhan pribadi, makan, minum, dan lain-lain, serta kontrak. Ini Ibu Bapak sekalian, adik-adik yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu acaranya adalah penjelasan syarat akademik, target program, dan luaran kepada Bapak Dr. Tatas Transinata, SPD, MPD, untuk berkenan memandu acara ini. Saya persilakan Pak Dr. Tatas. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Kukuh. Izin Ibu Prof. Wijastuti, Bapak Dr. Jainal, Bapak Dr. Ibu Dr. Iin, Bapak Ibu Dekan sekalian, Ibu Dr. Ari, ada Pak Andi, dan Bapak Ibu lainnya. PPT-nya di close dulu apa enggak ini? Siap. Ya. Oke. Izin rekan-rekan mahasiswa sekalian, jadi teman-teman untuk per hari ini kita akan mencoba bersama-sama belajar tentang KKN tematik dan juga apa bedanya tematik dengan PPM. Jadi sesi ini akan kami bagi jadi 2. Yang pertama pengenalan dulu tentang KKN tematik. Lalu setelah itu nanti bersama dengan tim dari Sakti ada Mas Wahyu yang akan menjelaskan kalau sudah tertarik dengan KKN tematik bagaimana cara mendaftarnya, begitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu. Kalau KKN PPM mudah teman-teman semuanya. Tidak perlu konversi, tidak perlu daftar MBKM, teman-teman cukup mengikuti KKN tema PPM di bulan Januari, begitu ya. Nah, tapi kalau tematik berbeda. Oleh karena itu, kita ingin beritahu dulu, kira-kira kalau tematik itu bagaimana prosesnya, gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, sambil kami menjelaskan, kami persilakan jika ada pertanyaan, boleh langsung nulis di chat, ya. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa menulis pertanyaannya apa, gitu. Atau mungkin nanti bisa open mic, jadi kita bisa langsung berinteraksi, gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Prof. Nji dan Bapak Dr. Kukuh, bahwasanya tematik dan PPM memiliki beberapa perbedaan dan pasti ini plus minus ya. Di luar, meskipun kemarin mungkin teman-teman sering dengar ada sedikit atau banyak permasalahan, teman-teman tidak perlu khawatir. Semua permasalahan kemarin, semua hal-hal yang terjadi kemarin, pada dasarnya sebenarnya ada yang hoax ya teman-teman semuanya. Dan teman-teman malam ini teman-teman akan nanti bisa bertanya banyak kepada kami ya sehingga nanti kita bisa bareng-bareng tahu dan jelas gitu ya. Yang pertama terkait tentang biaya registrasi atau biaya untuk mengikuti KKN. Untuk di tematik teman-teman semuanya berbayar 800.000. Nah, ini juga teman-teman perlu tahu 800.000 ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Kukuh untuk apa saja. Yang pasti teman-teman tadi untuk biaya registrasi, teman-teman nanti mendapatkan jaket, kaos, topi, mendapatkan ATK, mendapatkan fasilitas perizinan, ya termasuk di dalamnya juga ada subsidi posko, terus juga di dalam juga nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya, ya termasuk subsidi saat
teman-teman melakukan expo ya. Jadi nggak cuma kita memberi subsidi posko dan lain sebagainya. Tapi teman-teman semuanya perlu teman ketahui di 800.000 itu tidak termasuk biaya proker. Jadi untuk teman-teman misal besok ada proker individu, ada proker kelompok, itu pembiayaan masing-masing. Nah, terus termasuk juga keperluan pribadi. Nah, itu tidak ditanggung oleh kami. Jadi teman-teman makan, minum gitu kan ya. Terus pembelian masing-masing itu tidak ditanggung oleh 800.000 ini. Termasuk makan di posko gitu ya. Lalu biaya luaran. Nah, misal teman-teman besok setelah selesai, teman-teman akan mengeluarkan biaya untuk HKI. Nah, itu tidak masuk dalam 800.000. Terus termasuk juga biaya tambahan posko. Nah, kami memberikan subsidi 800.000 per kelompok ya. Jadi teman-teman dalam 800.000 kami persilahkan semisal teman-teman mencari posko yang sesuai dengan teman-teman sendiri. Nah, bahkan ada di beberapa kelurahan yang memang poskonya itu diarahkan oleh Pak Lurah untuk ya sudah di kantor kelurahan saja gitu. Jadi teman-teman tidak perlu menyewa, hanya memberikan subsidi 800.000 nanti kepada pihak kantor kelurahan untuk mengganti uang subsidi listrik dan air gitu ya. Nah, bedanya dengan yang PPM. PPM cukup bayar 600 gitu ya. Kalau 800 2 bulan, kalau yang PPM 600 1 bulan. Sama sebenarnya mendapatkan jaket, kaos, topi, perizinan, terus juga mendapatkan subsidi untuk posko, terus juga subsidi untuk expo dan sebagainya. Dan tidak termasuk biaya proker, expo juga ya, keperluan pribadi, luaran dan biaya tambahan posko yang semisal harganya di luar biaya subsidi gitu ya. Mungkin teman-teman dengar kabar kemarin di Semarang itu kan ya KKN Semarang expo-nya bisa free. Iya. Nah, ini kami tergantung juga dengan jumlah mahasiswa. Jika memang mahasiswanya banyak dan perhitungannya teman-teman semuanya saat kami menghitung dan ternyata bisa kami berikan subsidi banyak, makanya itu nanti bisa free. Tapi juga ada saat nanti teman-teman mengendaki begini, Bapak, Bu, kami ingin expo-nya pakainya tendanya yang bagus, tendanya lengkap dengan listrik dan macam-macam gitu kan ya. Nah, itu terpaksa nanti rekan-rekan mahasiswa akan mengeluarkan iuran sendiri. Jadi harus tahu ya teman semuanya. Jadi ada kalanya expo itu bisa gratis free jika memang berdasar standar yang ditentukan oleh LPPM. Tapi misal teman-teman ingin menentukan standarnya sendiri kayak oh panggungnya kurang gede atau oh harus ada lighting, harus ada band nasional macam-macam ya. Itu kan di luar standarnya kami semua. Ya, itu teman-teman nanti biasanya akan melakukan iuran sendiri gitu ya. Terus selanjutnya durasi tematik 60 hari atau 2 bulan ya. Ini untuk kedatangannya 1 minggu minimal 4 hari, per harinya minimal 4 jam. Nah, bedanya dengan PPM, mohon maaf, PPM ini 1 minggu minimal 5 hari. Mohon maaf ya, ini saya salah ketik ini. Kalau misalnya teman-teman capture, biar langsung capture aja ya. PPM itu 5 hari, teman-teman semuanya. PPM 5 hari, mohon maaf. Ya, PPM 5 hari, per harinya minimal 5 jam gitu ya. Nah, biasanya kalau PPM-nya ini di luar kota, teman-teman akan menginap, akan mencari posko gitu kan ya. Nah, kalau itu PPM-nya di Kota Semarang, biasanya kelas sore ya, kalau yang di Semarang, ini nanti teman-teman tidak perlu menginap begitu ya. Tapi tetap sama, minimal seminggu 5 hari gitu kan. Bebas ya. Senin sampai Minggu bebas ya. Karena ada beberapa mahasiswa itu yang memang Minggu jadwalnya harus pulang ke kampung, Sabtu biasa jadwalnya memang harus melakukan apa. Silakan nanti bisa diatur ya gitu. Nah, sekarang prokernya. Nah, proker untuk tematik ini 2 proker individu dalam waktu 2 bulan. Nah, bersifat pengembangan. Nah, contohnya begini. Semisal ada teman-teman dari manajemen. Yang pertama, ingin pemberdayaan ekonomi atau peningkatan ekonomi. Melihat ada UMKM yang belum memiliki sama sekali media promosi. Belum punya kris, belum punya MMT, belum punya desain, belum punya logo. Nah, di bulan pertama, di broker pertama, teman-teman dari manajemen ini ya melakukan digitalisasinya atau melakukan brandingnya. Jadi membuatkan kris, membuatkan logo, membuatkan packagingnya, membuatkan MMT dan sebagainya. Membuatkan ya, jadi tidak sampai ke mencetak. Kecuali jika memang teman-teman ini kok sekiranya masih terbatas ya dananya atau dananya masih mampu ya, itu monggo silakan mencetak. Tapi kalau sudah kayak kalau mencetak katanya habis dananya banyak ya, nah itu nanti koordinasi dengan DPL gitu ya. Nanti kami ada standar. Jadi ada biaya yang jika itu lebih dari 500.000 itu harus melalui persetujuan LPPM. Tapi misalnya 500.000 ke bawah ya, teman-teman misal mengeluarkan biaya untuk kebencanaan, menciptakan alat IoT atau apa, biayanya kok di atas 500.000. Nah, itu harus nanti koordinasi dengan LPPM. Harus melalui persetujuan LPPM. Nah, jadi LPPM akan menentukan, oke baik, misal kamu mau biayamu di atas 500.000, kamu harus melakukan surat persetujuan dulu di LPPM. Jadi harus minta persetujuan gitu kan ya. Karena teman-teman semuanya pada dasarnya KKN ini KKN PPM, KKN pemberdayaan, KKN pembelajaran.
termasuk juga tematik juga pemberdayaan dan pembelajaran kepada masyarakat. Artinya tidak boleh KKN fisik gitu ya. Gitu. Karena kami pernah punya pengalaman KKN itu mengeluarkan dana banyak gitu kan ya. Padahal di mana itu infrastruktur ditanggung pemerintah. Artinya tidak sesuai dengan tema kita, tidak sesuai dengan topik kita, tidak sesuai dengan dunia akademisi ya gitu kan. Ya, misal teman-teman bangun infrastruktur, ikut bikin gapura, ngeluarin uang untuk bikin ini itu. Nah, itu kan tidak sesuai dengan KKN PPM. Nah, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi bolehnya apa ya Kak? Semacam hanya pembelajaran dan pemberdayaan. Dan itu pun kalau berhasil, itu teman-teman sewaktu dulu beberapa tim itu bisa membuatkan sertifikat halal, sertifikat NIB. Nah, itu mau lebih berguna gitu ya. Nah, jadi kalau tematik, kembali lagi, dua proker individu bersifat pengembangan. Ya, jadi 1 bulan tadi membuatkan labeling dan brandingnya. Di bulan kedua atau di proker kedua, yaitu mulai melakukan e-commerce-nya. Jadi misal ada di situ pedagang tas, pembuatan tas dari semisal kulit hewan gitu kan ya. Dia belum punya branding, belum punya label, belum punya sertifikat NIB dan sebagainya. Di minggu pertama atau di bulan pertama membuatkan itu. Ya, terus nanti di bulan kedua atau di proker kedua sudah membantu di e-commerce kan ya, membuatkan akun Shopee, membuatkan akun Tokopedia, membuatkan akun medsos di IG dan lain sebagainya. Jadi pengembangan ya, jadi nggak boleh hit and run ya. Hit and run itu nggak boleh. Misal teman-teman bulan pertama UMKM, bulan kedua lari beda lagi di beda UMKM atau di beda tema atau topiknya, itu tidak boleh gitu ya. Nah, terus selanjutnya kalau di PPM itu hanya satu program individu saja ya. Ini pengembangan juga. Jadi artinya meskipun teman-teman semua sudah selesai, itu nanti setelah expo teman-teman harus ikut juga untuk mengembangkan, tapi beda dengan yang tematik. Kalau yang tematik ini benar-benar dua program individu ini bersifat benar-benar harus ada buktinya, ada luarannya. Tapi kalau yang di PPM satu proker individu pengembangan ini ya tidak seberat yang di tematik. Kenapa? Karena lagi-lagi SKS-nya ya, SKS yang di tematik ini jumlahnya bisa 3 sampai 10 SKS, tapi kalau yang di PPM hanya 3 SKS gitu ya. Luarannya sekarang di tematik ya per mahasiswa 1 HKI. 1 HKI ya gitu. Dan atau satu jurnal per mahasiswa. Boleh silahkan. Kalau HKI berbayar 250.000 per 1 HKI-nya, kalau jurnal itu free atau gratis ya. Kalau produk dan laporan itu pasti wajib ya gitu ya. Beda dengan PPM apa? Kalau PPM ya luarannya selain produk dan laporan yaitu minimal 1 HKI dan satu jurnal ini per kelompok ya. Kalau PPM itu per kelompok ya. Jadi misal satu kelurahan, misal kelurahan Terboyo Kidul gitu kan ya. Ya per kelompok satu kelurahan itu minimal 1 HKI dan satu jurnal per kelompok ya gitu. Tapi kalau tematik lagi-lagi karena SKS-nya sampai 9 SKS per mahasiswa harus menciptakan atau harus menggarantitkan 1 HKI atau satu jurnal gitu ya. Jadi nggak per kelompok hitungannya kalau di tematik ya gitu. Terus kalau program dan tema sama mengacu pada tema yang telah ditentukan. PPM juga sama mengacu kepada tema yang telah ditentukan, hanya saja tadi bobotnya beda ya. Bobot untuk pengembangan prokernya begitu. Dan Nah, Pak Tatas itu banyak mahasiswa yang tanya di message bisa dibaca dari situ Pak Tatas. bisa Prof. Siap. Itu mungkin sebelum dilanjut slide berikutnya bisa dijawab tuh, monggo. Baik, terima kasih Prof. Untuk konversi 10 SKS dari KKN tematik dapat menggantikan mata kuliah magang profesi. Nah, teman-teman semuanya, ini nanti akan kami terangkan bahwasanya mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi oleh tematik. Pertama, tidak ditentukan oleh LPPM. Jadi LPPM atau panitia KKN tidak berhak dan tidak bisa menentukan apa saja mata kuliahnya. Lalu siapa yang menentukan mata kuliahnya? Yang pertama yaitu Kaprodi. Kaprodi nanti akan memberikan teman-teman tawaran berapa mata kuliah yang bisa dikonversi oleh KKN gitu kan ya. Jadi KKN-KKN tematik ini teman-teman semuanya itu tidak bisa mutlak mengkonversi mata kuliah sesuai dengan pilihan teman-teman ya. Jadi misal teman milih skripsi ya, skripsi dikonversi nggak bisa ya. Jadi itu nanti teman-teman harus koordinasi dengan Kaprodi. Makanya teman-teman semuanya saat teman-teman ingin mendaftarkan KKN tematik, besok teman-teman akan mengisi form. Form itu isinya apa? Form itu isinya KKN tematik yang teman-teman pilih ini akan mengkonversi mata kuliah apa saja. Nanti harus ditandatangani oleh Bapak Ibu Kaprodi, sehingga Bapak Ibu Kaprodi tahu teman-teman akan mengkonversi apa-apa saja. Dan termasuk mata kuliahnya itu harus diambil di semester ini, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai telat teman-teman semuanya.
Semisal teman-teman ingin mengkonversi mata kuliah yang lalu, semester 2 atau semester 3, yang mungkin teman-teman dapat nilainya kurang bagus ya. Mungkin semisal ada C atau ada B, ingin mengubah dengan eh, mata kuliah atau konversi KKN. Nah, itu jangan lupa diambil ya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ingin mengkonversi mata kuliah sebelumnya ya di semester ini, tapi teman-teman tidak mengambil. Terus waktu besok yudisium di bulan berarti besok itu yudisiumnya berarti di bulan Januari Februari 2027 ya. Teman-teman kaget, loh saya ingin mengkonversi mata kuliah semester 2 kok sekarang belum muncul. Ya pasti tidak akan muncul karena teman-teman tidak mengambil mata kuliah itu di semester ini. Jadi yang teman-teman akan konversi harus diambil di semester ini. Nah, makanya kita kan mengadakan ini sebelum penutupan, sebelum tanggal 8 biar teman-teman nanti bisa tahu apa saja dan disetujui oleh Kaprodi gitu ya. Jadi teman-teman jangan asal ngambil dulu. Persetujuan dulu Kaprodi setuju ACC, baru teman-teman bisa melanjutkan isi KRS-nya gitu ya. Oke. Selanjutnya, untuk tempat KKN PPM kelas pagi dan sore, oke, kalau untuk tempat KKN PPM, teman-teman semuanya, ini sebenarnya kami tidak ingin mengumumkan dulu, karena PPM itu sosialisasinya masih besok sekitar di bulan September, ya. September, Oktober, karena nanti teman-teman November, Desember sudah survei PPM ya, PPM. Jadi sebenarnya kita nggak ingin mengumumkan dulu. Nanti takutnya dikira kok ganti-ganti ya gitu ya. Cuma ini sedikit spill saja, tapi jangan dijadikan pegangan ya. Untuk kelas pagi, KKN PPM masih tetap di Kendal. Ya, kalau kelas sore pasti dan pasti di Semarang ya, karena sore itu kelas karyawan ya, kelas sore bekerja, jadi kami tidak akan jauh-jauh dari Semarang, pasti di Semarang ya. Kalau kelas pagi ini kami spill, tapi jangan teman-teman kunci jadi informasi ya. Oke, insya Allah 80% kami tetap di Kendal, gitu ya teman-teman semuanya. Tapi jangan dikunci dulu, oke, gitu. Untuk konversi makul KKN tematik, apakah bisa mengkonversi Metopen? Ini lagi-lagi tadi tergantung dari Bapak Ibu Kaprodi. Kalau Metopen itu penting, itu mata kuliah penting dan itu tidak bisa dikonversi. Tidak, mohon maaf ya, saya mohon tidak berat melancangi. Metopen itu penting, tapi kalau itu dikonversi oleh KKN tematik, saya rasa teman-teman malah yang rugi. Karena Metopen itu basic dari teman-teman melakukan penelitian skripsi dan lain sebagainya ya. Kalau menurut saya itu tidak bisa ya. Cuma nanti ini kebijakan Bapak Ibu Kaprodi ya. Cuma kalau Metopen enggak deh gitu ya. Kalau biasanya apa sih? Ya kalau yang di ekonomi kalau terkait sama UMKM ya tadi itu ya mungkin ada mata kuliah apa manajemen apa marketing atau apa ya. Saya kurang tahu ya. Cuma kalau Metopen ini basic ini dasar untuk penelitian untuk skripsi kelihatannya jangan deh. Nah itu teman yang rugi sendiri. Penelitian itu penting soalnya. Apakah ada konsekuensi jika program kerja ada yang tidak terlaksana sepenuhnya? Ya, teman-teman semuanya nggak usah khawatir. Kami besok akan mendampingi teman-teman dari mulai hari pertama, dari mulai survei sampai expo ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tidak terlaksana. Kami akan memberikan banyak strategi-strategi untuk biar proker itu terlaksana. Alhamdulillah sejauh ini ya 100% mahasiswa tiap semester yang ikut KKN pasti terlaksana. Alhamdulillah selama ini ya. Jadi mulai dari survei akan kita ngarahkan survei untuk tematik itu di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Udah ya. Terus pilihlah proker yang benar-benar realistis bisa terjadi atau bisa terlaksana gitu. Jadi jangan proker yang mengawang-awang seperti teman-teman semuanya menciptakan saya akan menciptakan UMKM mandiri sejumlah 100 UMKM di Tembalang gitu kan. Waduh, kebanyakan teman-teman semuanya. UMKM-nya cukup 3 saja, realistis aja gitu kan ya. Terus prokernya prokernya mau proker yang hebat gitu kan ya. Beromset 1 miliar per hari, wah itu kan mengada-ngada ya. Jadi kami nanti berserta DPL akan benar-benar menilai, mengukur proker teman-teman ini bisa terlaksana atau tidak. Nanti akan mendapatkan bimbingan. Dan nanti di slide-slide selanjutnya tadi sebenarnya kami akan memberitahu minggu pertama sampai minggu 8 itu apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Jadi dari Mbak Yunita, proker akan terlaksana 100% ya, terlaksana 100% jika Mbak Yunita ini benar-benar akan memahami atau benar-benar menjalankan apa yang menjadi SOP dalam KKN tematik gitu kan ya. Dari Mei, apakah ada data kebutuhan masyarakat yang bisa dipelajari? Oh, bisa. Nanti teman-teman semuanya, teman-teman akan survei. Nanti sebelum survei ada pembekalan dari Pak Camat. Ya, jadi teman-teman akan tahu banget, oh, situ masyarakatnya butuhnya apa, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, kebutuhan masyarakat akan kami list, ya. Dari data yang kami list tersebut, nanti bisa milih apa saja yang menjadi solusi atau apa saja yang bisa teman-teman pecahkan, gitu ya. Terus dari selanjutnya, jika ingin konversi mata kuliah wajib, berarti kita harus ambil lagi. Tapi itu
tapi itu kita ikut kuliahnya apa hanya ikut kayak matkul? Ya, oke. Teman-teman semuanya, untuk mata kuliah wajib, ini lagi-lagi mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib itu kan berarti mata kuliah yang benar-benar biasanya menjadi pondasi atau menjadi hal penting dalam suatu perkuliahan. Yang pertama, saya akan jawab dulu. Untuk pemilihan mata kuliah wajib, tolong koordinasi dengan Bapak Ibu DPL. Bapak Ibu Kaprodi. Minta persetujuan beliau, minta ACC beliau. Kalau misalnya beliau tidak mengendaki atau tidak berkenan untuk ini dikonversi oleh KKN tematik, jangan dipaksa. Ya, karena itu hal yang penting. Yang pertama. Yang kedua, apa ikut kuliahnya? Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang harus teman-teman di sini perhatikan. Yang pertama, biasanya kalau sudah di ACC oleh Bapak Ibu Kaprodi, teman-teman tidak perlu ikut kuliah. Yang pertama, tapi ini ada hal-hal yang harus teman-teman pahami. Tapi ada beberapa mata kuliah, meskipun teman-teman tidak ikut mata kuliahnya, ada kalanya Bapak Ibu dosen yang terkait biasanya meminta teman-teman untuk menjelaskan. Ya, jadi misal apa sih kaitannya prokermu itu dengan mata kuliah ini, gitu kan ya. Nanti biasanya Bapak Ibu hanya menginterview. Bapak Ibu dari mata kuliah tersebut hanya menginterview, gitu kan ya. Bobotnya sesuai atau tidak, gitu ya. Jangan sampai teman-teman semuanya, teman-teman misal ini hanya membuat kris, gitu kan ya. Terus minta konversi 10 SKS, wih jangan. Atau hanya membuatkan label ya. Terus misal teman-teman Ilkom ya, membuatkan label gitu kan ya. Label bikin dari ChatGPT selesai, terus minta konversi 10 SKS, oh jangan, nggak boleh, itu nggak bisa ya. Dan itu pun LPPM juga pasti melarang, gitu kan ya. Jadi teman-teman semuanya besok sebelum teman-teman memilih, sebelum teman-teman menentukan proker, tolong teman-teman harus berkoordinasi dengan Kaprodi dan DPL, gitu ya. Jadi biar nanti bisa diakui. Oke, oke dari Mas Hendro, kalau di KKN, kalau apa nih? Tadi di KKN tematik bisa sampai 11 SKS. Kalau KKN PPM itu, PPM hanya 3. PPM tidak ada konversi ya. Jadi KKN PPM itu hanya ada 3 SKS. Jadi tidak sampai 10. Kenapa tematik bisa sampai 10 SKS? Karena tematik ini salah satu program MBKM yang saat itu berjalan ya sampai sekarang, dan saat ini bisa dikonversi ke dalam 10 SKS gitu ya. Jadi bedanya sama PPM itu. Kalau PPM hanya 3 gitu. Tematik dilaksanakan mulai dari September, teman-teman semuanya. September nanti sudah, jadi gini, Agustus sudah pendaftaran. Agustus akhir, tanggal 21 Agustus sudah pendaftaran. Tapi pendaftarannya teman-teman semuanya, saat teman-teman melakukan pendaftaran di 21 Agustus nanti, pastikan 8 Agustus atau seminggu ke depan, teman-teman sudah mengambil mata kuliah yang akan dikonversi ya, gitu ya. Pendaftarannya 21 Agustus, akhir Agustus nanti pendaftaran ya. Terus setelah itu nanti dilanjutkan dengan survei, dilanjutkan dengan pembekalan, dilanjutkan dengan koordinasi dengan DPL. Terus untuk pelaksanaannya, teman-teman terjun ke lapangannya itu di bulan Oktober sampai Desember pertengahan. Oktober tengah sampai Desember pertengahan. Jadi pas, kalau misal teman-teman tematik itu biasanya dulu bilang bertepatan dengan kuliah gitu kan ya. Apakah bisa? Bisa, karena sesuai yang tadi teman-teman semuanya, teman-teman kuliah kan tidak full seminggu ya kan. Kuliah kan seminggu kan mungkin hanya 2 hari atau 3 hari. Itu pun juga kuliahnya kan dalam satu hari tidak full dari jam 8 sampai jam 6 sore kan enggak kan ya. Paling satu hari itu 4 jam ya kan ya, atau bahkan hanya 3 jam. Nah sisanya bisa ke lokasi KKN. Dan KKN tematik ini di Semarang ya. Jadi ini teman-teman kita wanti-wanti dulu ya. Tematik itu ya teman-teman, tematik itu bersamaan dengan waktu kuliah. Kalau PPM itu di libur kuliah. Jadi PPM itu di bulan Januari pas libur-liburnya semesteran. Kalau tematik itu pas banget di akhir semesteran. Jadi di bulan Oktober, November, Desember ya. Teman-teman yang di KKN tematik, yang ngambil tematik, nanti kami tidak mau teman-teman komplain, tidak mau protes atau sampai di medsos ya, sampai di USM Story. Wah, tabrakan-tabrakan. Nah, teman-teman kalau yang ngambil KKN tematik harus tahu konsekuensinya. Ya, tematik itu berlangsung 2 bulan di saat kuliah, ya di akhir semesteran, di Oktober, November, dan Desember. Nah, mengapa kami berani atau mengapa kami bisa men-set ini di akhir tahun? Karena tematik itu yang tadi kita bilang hanya 4 hari dalam seminggu. 4 hari ini bisa teman-teman ambil di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kan nggak ngeganggu perkuliahan. Atau silakan di-set di saat itu tidak mengganggu jam kuliah ya. Semisal teman-teman kuliahnya pilihnya hari Selasa dan Rebu, ya berarti ke lokasi tematiknya Senin, Jumat, Sabtu gitu kan. Jadi mau silakan diatur. Intinya saya yakin dalam waktu teman-teman kuliah ini, kuliahnya saya yakin tidak dari Senin sampai Jumat ya, pasti hanya 2 hari atau 3 hari ya. Oke, terus yang kedua, tematik ini tidak harus dari pagi sampai malam. Teman-teman yang pagi harinya
kuliah bisa ke lokasi KKN sore sampai malam atau siang sampai sore gitu ya. Oke, itu jadi semua jawaban terjawab ya. Ada lagi silakan, kalau ada lagi silakan di chat ya. Nah, lalu tadi ada pertanyaan teman-teman semuanya yang terkait tentang programnya ini tadi ya. Nanti setelah ini dari Bapak Ibu dari Sakti ya, dari Mas Wahyu nanti akan menerangkan bagaimana untuk pengisian atau sistem KRS-nya. Tapi ini kami terangin dulu ya. Jadi minggu pertama, teman-teman semuanya, teman-teman, ini kan di KKN tematik kita tadi udah bilang ya, sekitar 8 minggu atau 2 bulan, ini kan ya. Jadi minggu pertama teman-teman sosialisasi program, datang ke masyarakatnya, gitu kan ya. Ketemu dengan masyarakatnya. Berapa targetnya? Kalau itu warga ya 10 sampai 15. Biasanya begini, Pak, warganya tidak mau kumpul gitu ya. Nah, misal nggak mau kumpul, teman-teman boleh door to door. Jadi hari pertama nemuin 3 warga, hari kedua nemuin 3 warga. Itu nggak apa-apa, jadi nggak harus dikumpulkan jadi satu lokasi. Door to door nggak apa. Kalau UMKM kan minimal 3 ya, atau 5 UMKM itu sama door to door ya. Jadi nggak perlu dikumpulkan, apalagi UMKM kan susah. Susah jika harus dikumpul semua. Nah, jadi door to door boleh. Terus minggu keduanya mulai deh pelatihan gitu kan ya. Boleh nggak, misal minggu satu, minggu dua jadiin satu. Boleh aja, asal benar-benar ada durasinya ya. Jadi jangan sampai kami tidak mau teman-teman semuanya saat memberikan pelatihan hanya setengah jam. Ingat-ingat saat teman-teman melakukan pelatihan, ada beberapa step. Yang pertama registrasi, pasti warga datang ngisi presensi. Yang kedua pengenalan, itu 15 menit. Yang ketiga teman-teman berikan materi itu 1 jam. Nggak mungkin ngasih materi kok cuma sekitar 15 menit, nggak mungkin. 1 jam ngasih materi. Terus setelah itu jangan lupa kasih pretest sebelum ngasih materi tadi ya. Kasih pretest. Misal terkait tentang EOT kebencanaan ya. Sebelumnya kasih tahu beri pretest semisal pertanyaan apakah Bapak Ibu paham tentang bencanaan gitu kan, apakah daerah sini sudah ada penanganan tentang bencana atau apakah Bapak Ibu paham tentang IoT dan sebagainya, kasih pretest seperti itu nanti dibantu oleh Bapak Ibu DPL gitu kan ya. Setelah kasih pretest, ngisi pretest kan nggak mungkin 1 menit ya pretest, teman-teman pasti warga tuh ngisi minimal 10 menit, 10 sampai 15 menit. Setelah ngasih pretest, terus habis itu teman-teman ngasih pelatihan. Pelatihan 1 jam. Setelah itu post test lagi 10 menit lagi. Nah, total dalam satu teman-teman ngasih pelatihan itu kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi besok kami tidak mau teman-teman laporan ke kami melakukan apa namanya pelatihan itu hanya sekitar setengah jam, itu tidak mungkin ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman menggagalkan konversi gitu kan ya. Kalau ditanya sama Kaprodi, kamu prokernya berapa lama di sana? Wah, setengah jam Pak. Masyarakatnya cepat kok Pak gitu. Wah, itu nanti akan diragukan proker KKN-nya gitu ya. Oke, setelah itu, setelah minggu satu dan minggu dua sosialisasi, pelatihan, baru masuk ke implementasi dan peningkatan. Terus pelatihan lagi. Nah, pelatihan ini udah masuk ke proker kedua, gitu ya. Terus setelah itu minggu kelimanya implementasi dan peningkatan. Tadi kita bilang ya, bahwasanya kalau ke tematik itu harus ada 2 proker. Makanya teman-teman semuanya, kedua proker ini harus melalui proses pelatihan dan proses pengembangan. Pelatihan dan pengembangan, gitu ya. Lalu setelah itu expo. Nah, teman-teman, waktu expo ini, teman-teman jangan berpatokan dengan tanggal-tanggal yang notabene belum kita tentukan secara pasti ya. Misal teman-teman capture tanggalnya nih, ngunci tanggal ini. Terus misal bisa ada perubahan, teman-teman protes ya, jangan ya. Nah, yang pasti expo itu pasti setelah produknya selesai, baik itu PPM maupun tematik, ya itu pasti. Ya, contohnya kayak semacam expo kemarin PPM gitu kan ya. Nah, itu pasti kami sudah memikirkan minggu kedua itu sudah selesai produk, dan setelah itu pasti expo. Nggak mungkin expo di minggu pertama ya gitu. Selanjutnya setelah itu laporan dan penarikan. Nah, teman-teman semuanya kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman semuanya terkait tentang apa sih bedanya tematik dan PPM begitu ya. Baik, mungkin teman-teman untuk tanya jawab dan diskusi kami boleh persilahkan, tapi sebelumnya kami persilahkan Mas Wahyu dari Sakti untuk bisa mungkin memberitahu bagaimana proses biar smooth untuk kearesan dan pengambilan KKN tematik sampai di MBKM-nya. Terima kasih. Oke, Monggo Mas Wahyu. ya Pak Tatas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Ketua LPPM Prof. Muji. Di sini ada Pak Dr. Kuko, Pak Dr. Tatas, Pak Dr. Zainal. Mohon izin menyampaikan terkait alur KKN tematik. Cara
istilahnya cara meregistrasikan di SIMA terkait KKN tematik. Mohon izin sudah terlihat nggih untuk gambaran terkait alur KKN tematik. Di Sudah. sini untuk mohon izin menyampaikan untuk alur KKN tematik atau sebenarnya ini programnya nanti masuk di kegiatan MPKM. Tahap awal itu akan dimulai dari mendata mitra dan koordinator MBKM atau KKN tematik akan membuat kegiatan KKN tematik. Setelah kegiatan KKN tematik nanti akan dibuat dari tim LPPM, selanjutnya akan di-share ke para kaprodi. Dan di sini masing-masing dari kaprodi akan memilih kegiatan KKN tematik yang sesuai dengan program studinya. Nah, pada proses kaprodi ini memilih kegiatan KKN tematik, disinilah proses kaprodi nanti akan menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh para adik-adik rekan-rekan semua di mahasiswa selama mengikuti kegiatan KKN tematik di mana nanti Kaprodi di sini akan meng-share mata kuliahnya mungkin lebih dari 10 SKS. Ada banyak mata kuliah yang akan di-share oleh Kaprodi yang sesuai dengan kegiatan KKN tematik. Akan tetapi nanti rekan-rekan mahasiswa semuanya maksimal hanya bisa mengambil 10 SKS. Nah, ketika Kaprodi nanti sudah menawarkan kegiatan, tahap berikutnya adalah mahasiswa melakukan registrasi kegiatan KKN tematik, di mana registrasi kegiatan KKN tematik ini wajib hukumnya dilakukan di awal sebelum kegiatan KKN tematik itu dilaksanakan. Kenapa dari tim LPPM sekarang sudah mulai nge-spill, nge-share KKN tematik di awal di periode perkuliahan ini? Karena apa? Kegiatan KKN tematik ini akan erat sekali dengan KRS yang akan diambil oleh adik-adik semuanya. Di mana kegiatan KKN tematik ini akan ada mata kuliah yang dikonversi, dan mata kuliah yang dikonversi yang diambil nantinya 10 SKS mata kuliah yang diambil itu wajib ada di KRS di semester Gasal 2026-2027. Setelah kegiatan itu nanti mahasiswa memilih kegiatan, tahap selanjutnya nanti akan ada seleksi administrasi dan atau seleksi wawancara ini yang nanti akan dilakukan dari tim LPPM. Setelah dari tim LPPM menyeleksi dan dinyatakan lolos KKN tematik, tahap berikutnya nanti Kaprodi akan mengset dosen pembimbing. Kalau untuk KKN tematik ini, dosen pembimbingnya nanti akan ada DPL. DPL nih istilahnya di KKN itu kalau tidak salah DPL. Nanti mahasiswa nanti akan mengisi kegiatan logbook, kegiatan-kegiatan selama KKN tematik. Setelah mengisi kegiatan, nanti logbook itu akan divalidasi oleh DPL. Setelah itu, dari dasar logbook kegiatan mahasiswa semua selama mengikuti kegiatan KKN tematik, ini nantinya yang akan dikonversi menjadi nilai sesuai dengan mata kuliah yang dipilih oleh rekan-rekan semua. Ini gambaran alurnya seperti ini. Jadi misalkan nanti di SIMA, ini periode saat ini sedikit menginfokan. Untuk periode saat ini KKN tematik masih kita set up, kita masih berkoordinasi dengan tim LPPM, gitu, Pak Tatas, gitu, untuk menyiapkan kegiatan KKN tematik Gasal agar bisa ditawarkan di awal semester di prosesi KRS kali ini. Nah, setelah kegiatan nanti ditawarkan, misalkan ada mahasiswa ketika ingin kegiatan ditawarkan, terus ada mata kuliahnya dirasa tidak sesuai dengan yang diingin diambil dan sebagainya, atau ada istilah mata kuliah yang mengulang atau sebagainya. Nah, mata kuliah yang ditawarkan di KKN tematik ini semua full kewenangan ada di kaprodi masing-masing. Jadi nanti Kaprodi lah yang akan mengset mata kuliah. Jadi dari tim LPPM hanya membuat kegiatan, menawarkan kegiatan ke Kaprodi dan Kaprodi yang akan mengset mata kuliah yang boleh diambil oleh rekan-rekan mahasiswa semua. Gitu. Nah, selanjutnya sedikit menginfokan untuk kegiatan KKN tematik nanti setelah adik-adik semua registrasi di SIMA, registrasi login ke SIMA, di SIMA-nya adik-adik nanti di sini ada aplikasi namanya Kampus Merdeka. KMM Mandiri, Kampus Merdeka Mandiri, diklik saja. Nah, di dalam tampilan ini mohon izin periode kegiatan masih ada digenap karena kegiatan masih belum di setup. Mungkin insya Allah besok mulai kita koordinasikan dengan tim LPPM untuk setup kegiatannya. Gambarannya nanti rekan-rekan semua ketika masuk ke kegiatan KKN, nah di sini akan ada
daftar kegiatan KKN tematik yang di-create oleh tim LPPM. Di sini mungkin KKN tematik kemarin, KKN tematik ke-6 ada tematik UMKM, sampah dan lingkungan, dan kebencanaan. Nah, cara mendaftarnya gimana? Tinggal klik saja kegiatannya. Setelah itu, rekan-rekan semua di tampilan awal di tiap kegiatan pasti akan disajikan tampilan seperti ini. Di mana di sini nanti ada ketentuan prasyarat, di sini ada syarat. Syarat minimum ikut kegiatan KKN tematik ini minimal sudah semester 6, SKS-nya minimal 80 SKS, dan IPK minimalnya berapa. Nah, terkait ketentuan syarat-syarat ini nanti Kaprodi yang ngeset. Kaprodi yang akan mengset menawarkan. Jadi nanti ini yang ngeset adalah Kaprodi. Dan di sini Bapak rekan-rekan mahasiswa semua bisa melihat dalam satu kegiatan ini ada mata kuliah apa saja yang ditawarkan. Kebetulan kalau kita lihat di S1 Manajemen, ini ada banyak sekali mata kuliah yang ditawarkan di kegiatan KKN tematik. Karena di S1 Manajemen itu, kalau tidak salah, memfasilitasi mata kuliah yang akan diulang. Jadi akan ada banyak kegiatan, akan tetapi dari kegiatan-kegiatan ini semua yang bisa dipilih hanya 10 SKS. Dan mata kuliah yang dipilih di kegiatan ini wajib di KRS-kan, wajib ada di KRS rekan-rekan mahasiswa di semester Gasal 2026-2027. Terus pertanyaannya gini, misalkan rekan-rekan semua sudah memilih kegiatan dan memilih mata kuliah, akan tetapi KRS-nya tidak ada, apakah bisa dikonversi? Tidak. Jadi yang bisa dikonversi adalah mata kuliah yang ada di KRS rekan-rekan semua. Sehingga ini sudah tepat sekali langkahnya LPPM men-share kegiatan KKN tematik di periode perkuliahan KRS. Sehingga nanti adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa jika tertarik kegiatan KKN tematik, ketika melihat kegiatan KKN tematiknya mata kuliah yang ditawarkan apa saja, bisa segera menyesuaikan KRS-nya. Mumpung masih periode input KRS. Nah, terus jika periode input KRS sudah selesai dan kegiatannya dipilih, apakah bisa nanti KRS-nya disesuaikan? Secara rule itu bisa dengan catatan persetujuan dari bidang akademik untuk menyesuaikan KRS. Jika misalkan saat ini mahasiswa tertarik mengikut akuntansi manajemen, tapi di semester Gasal ini tidak mengambil akuntansi manajemen, sudah kadung ikut kegiatan KKN tematik dan ingin mengambil mata kuliah ini, dan saat ini SKS-nya baru 22 SKS, bisa ditambahkan. Terus ketika ngambil mata kuliah ini ternyata SKS-nya sudah 24 dan ingin mengambil mata kuliah ini, tetap ada mata kuliah yang harus dikorbankan untuk diganti sesuai dengan konversi KKN tematik. Alurnya seperti itu. Ketika setelah memilih kegiatan, nanti rekan-rekan mahasiswa tinggal klik ajukan saja. Ketika sudah klik ajukan, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sebagai contoh kegiatan mahasiswa Mbak Dini Nur Amalia yang ikut kegiatan KKN tematik di periode semester genap kemarin. Nah, jadi yang perlu kita diskusikan saat kali ini, yang perlu mahasiswa bisa kita sepakati bersama, pastikan sebelum rekan-rekan ikut KKN tematik dalam pelaksanaan KKN tematik ke-7 nanti, status kegiatan KKN tematik di SIMA rekan-rekan mahasiswa sudah tervalidasi, sudah lolos administrasi, lolos wawancara, dan ada dosen pembimbingnya. Kenapa ini wajib rapi di awal sebelum kegiatan KKN tematik berjalan? Karena dasar ini yang nanti akan menjadi dosen pembimbing DPL menginputkan nilai. Jika statusnya belum validasi, KKN tematik sudah selesai, nanti input nilainya bisa repot. Input nilai konversinya maksudnya. Nah, setelah rekan-rekan seperti tadi memilih kegiatan, klik ajukan, nanti kita tinggal nunggu rekan-rekan tinggal berkomunikasi saja. Karena KKN tematik ini ada administrasinya, nanti setelah mendaftar tinggal dikomunikasikan dengan LPPM. Ketika terkait administrasi sudah selesai, maka akan distatuskan lolos administrasi dan lolos seleksi wawancara. Itu untuk KKN tematik. Sebenarnya lolos seleksi wawancara ini hanyalah sebenarnya untuk KKN MBKM selain KKN tematik. Karena KKN tematik nempel di MBKM ada pil seperti ini. Tapi ini diabaikan saja tidak apa-apa. Fokusnya di sini lolos seleksi wawancara. Setelah lolos seleksi wawancara nanti ke Kaprodi.
minta tolong di set dosen pembimbingnya. Kalau untuk KKN tematik nanti dosen DPLE akan di set oleh dari tim LPPM. Setelah ini selesai, kegiatan selesai, rekan-rekan semua mengikuti kegiatan KKN tematik, apa yang wajib diisi? Logbook. Jadi mencatatkan apa-apa saja yang dikerjakan pada saat KKN tematik dan nanti logbook ini akan divalidasi oleh dosen pendamping atau DPL. Nah, DPL ini yang telah memvalidasi nanti ketika di akhir periode waktu yudisium barulah bisa diinputkan nilainya. Jika belum ada logbook, apakah bisa diinput nilainya? Mohon maaf, belum bisa. Karena logbook ini adalah dasar nantinya si tim apa dari DPL dan Kaprodi menginputkan nilai konversinya. Apakah logbook harus input per bulan per hari untuk saat ini? Ya, tapi ke depan di KKN tematik ke-6 sesuai ke-7 sesuai nanti dari tim LPPM format logbook akan disesuaikan. Tidak per hari, tapi per objek kegiatan. Kalau tidak salah nanti dikoreksi Pak Tatas. Di logbooknya akan lebih simpel. Tidak harus input logbook per hari. Nah, setelah input logbook kegiatan KKN selesai, nanti rekan-rekan semua tinggal memantau nilainya di KKN tematik. Nah, ini kalau sudah lolos administrasi, ini misal Mbak Dini Nur Amelia, meskipun punya 10 SKS, dia hanya mengambil 6 SKS. Itu boleh. Jadi yang diatur adalah batas maksimalnya 10 SKS. Sedikit gambaran untuk kegiatan KKN tematik, cara registrasi di SIMA cukup simpel. Saya izin ulangi dari awal. Masuk ke dashboard SIMA, nanti milih registrasi kegiatan, memilih kegiatan KKN tematiknya, memilih mata kuliah yang Pak, akan mohon izin Pak, agak siap. pelan-pelan aja Pak. Oh, nggih. Saya ulangi nggih. Mohon maaf, mohon maaf. Untuk nanti rekan-rekan mahasiswa ketika sudah tertarik kegiatan KKN tematik dan akan registrasi di SIMA, langkahnya cukup mudah, cukup masuk di sistem informasi akademik mahasiswa masing-masing, masuk kegiatan KKN Merdeka Mandiri, di sini klik registrasi kegiatan, di sini akan muncul daftar kegiatan KKN tematik yang di-share oleh LPPM dan disetujui oleh Kaprodi. Jika nanti mahasiswa masuk ke menu registrasi kegiatan, belum ada daftar kegiatannya di sini, masih kosong, rekan-rekan mahasiswa bisa menghubungi Kaprodi, menanyakan kenapa KKN tematik kok tidak ditawarkan di Prodinya. Karena wewenang menawarkan kegiatan ini ada di Kaprodinya. Setelah ada kegiatannya, nanti diklik saja. Setelah diklik, rekan-rekan mahasiswa tinggal memilih mata kuliah apa saja yang ingin dikonversi di KKN tematik. Mata kuliah yang dipilih yang ingin dikonversi di KKN tematik, wajib ada di KRS Gasal 2006-2027 dan sudah tervalidasi. Itu, clue-nya itu. Setelah memilih mata kuliah, klik ajukan. Setelah klik ajukan kemana? Tinggal ke LPPM untuk komunikasi terkait administrasinya. Setelah administrasi selesai, akan divalidasi, nanti tinggal LPPM nanti akan mengset dosen DPL-nya. Setelah itu tinggal proses kegiatan KKN tematik di bulan apa nanti tadi Pak Tatas menyampaikan di akhir tahun, maupun itu. Pada dasarnya alurnya simpel seperti itu. Nah, terkendalanya di lapangan biasanya apa? Mahasiswa ikut KKN tematik tapi belum memilih kegiatan KKN tematik di awal. Kendalanya di situ. Sehingga kami dari Sakti berpesan ke rekan-rekan mahasiswa sebelum ikut KKN tematik, sebelum melaksanakan pelaksananya, pastikan di SIMA rekan-rekan mahasiswa status KKN tematiknya di dashboard sudah ada. Sudah ada kegiatan terpilih seperti ini. Dah, simpelnya seperti itu untuk registrasi di sistemnya. Demikian Pak Tatas, mohon izin mungkin sesi diskusi mawon jika nanti akan ada pertanyaan. Mohon maaf jika kalimat saya terlalu cepat, kata-katanya kurang pas. Sebelumnya saya mohon maaf.
waktu saya kembalikan lagi ke Pak Tatas. Mohon izin Pak Tatas, monggo. Iya, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Baik, Tatas mau minta waktu sebentar menyapa. Di sini iya, ada monggo, Prof. Pak Damang, tadi ya Kak Prodi Teknik Sipil. Kemudian ini ada Pak Khairuddin dari MPKM ya. Kemudian tadi ada Mas Hakim dan ada Mas Indra. Itu nanti juga akan berhubungan dengan akademik gitu. Nah, lanjut monggo. Ini sudah saya Anjay. sapa dulu. Pak Baik. Khairuddin, mudah Malam Pak Udin. Pak Udin. Ah, Iya, ya sedang udah. bicara. Malam Prof, malam Pak Tatas, mohon izin off cam. Siap Pak Udin. Oke, ini terima kasih kehadirannya. Ramai ini Prof. Sama Prof. Terima kasih Pak Udin. Oke, Jadi, lanjut. terima kasih Prof. Terima kasih Mas Wahyu. Ini kebetulan Oke. rekan-rekan untuk sesi seperti ini atau sesi seperti ini tidak yang terakhir ya. Jadi nanti teman-teman semuanya kita masih ada pembakalan. Jadi masih ada satu kali lagi. Pembakalan itu nanti akan dibahas lagi terkait tentang sistem-sistemnya dan terkait tentang macam-macamnya gitu ya. Nah nanti teman-teman semuanya setelah kita melihat berapa yang mendaftar, berapa yang meregistrasi, nanti kita akan pandu kembali gitu ya. Nah, untuk malam ini leres Prof, ada Pak Koridin dari Sakti bersama dengan Mas Wahyu timnya, lalu ada dari akademik, ada Mas Hakim dan Mas Indra Prof. Lalu yang pasti ada Bapak Ibu dari Fakultas dan juga dari Prodi. Baik, kita lanjut rekan-rekan sekalian di sini ada Ada yang pertanyaan. bertanya dua ini belum terjawab nih, Bu Prof. Yunita dan apa itu? My series. Leres Monggo Prof. Mas Abbas. Apakah konversi dalam KKN tematik itu di ACC ketika luarannya berhasil? Ya, apakah konversi dalam KKN tematik itu di ACC ketika luarannya berhasil? Ya, betul. Kalau semisal luarannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan prokernya, otomatis kami meragukan. Ya, jadi harus teman-teman harus sesuai dengan proker yang dijanjikan. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, kami melakukan monitoring dan evaluasi. Kami setiap minggu sekali pasti monef kami ke lapangan. Monef kami akan mengunjungi ke kelurahan atau ke kecamatan rekan-rekan. Jadi kami setiap minggunya akan tahu sampai sejauh mana teman-teman melakukan proker. Karena juga LPPM bertanggung jawab terhadap kualitas yang teman-teman lakukan ya. Atau sesuai dengan dilakukan LPPM ya, betul. Jika menunggu ACC luaran, berarti itu dari mahasiswa sudah melaksanakan kelas setengah jalan. Nah, teman-teman semuanya, jika teman-teman tadi mengambil KRS KKN tematik ya, atau mengambil KN tematik, dan sudah memplotting mana saja mata kuliah yang akan dikonversi, otomatis yang pertama, teman-teman tidak perlu kuliah. Jadi, semisal teman-teman ngambil KKN tematik, ya, terus rencananya akan mengkonversi mata kuliah A, B, dan C. Gitu ya. Berarti mata kuliah A, B, dan C ini teman-teman semuanya melalui persetujuan Kaprodi, teman-teman nanti izin untuk tidak berada di kelas atau tidak ikut kuliahnya gitu biasanya atau konversi itu berlaku seperti itu ya teman-teman semuanya. Kecuali begini, kecuali dari Bapak Ibu Kaprodi atau dari mata kuliah itu meminta teman-teman untuk satu titip semisal, oke kamu tidak datang ke kampus tidak apa-apa, tidak datang ke kelas tidak apa-apa asal ada titipan, semisal kamu prokernya harus seperti ini, prokernya harus seperti ini, luarnya harus seperti ini. Nah, itu nanti tergantung dari kebijakan Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu pemegang makul tersebut, gitu ya. Jadi, teman-teman semuanya, yang sudah biasa terlaksana atau yang sudah biasa terjadi selama ini adalah saat teman-teman sudah tahu konversi mata kuliahnya A, B, dan C, teman-teman tidak perlu datang ke kelas. Hanya saja teman-teman harus siap-siap jika ditanya atau diinterview, proker teman-teman harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan kuantitasnya, gitu ya, paham ya? Jadi tidak semudah yang semisal teman-teman, oke konversi ABC terus prokernya sembarangan, tidak, kami juga tetap menjaga kualitas, gitu ya. Lalu selanjutnya, kalau sudah tanya ke prodi nggak usah ngulang matkul dan konversikan di KKN tematik, berarti nggak usah ambil matkul ya. Kelihatannya begini teman-teman semuanya, teman-teman kan akan ngulang mata kuliah tersebut, otomatis semisal teman-teman tidak ngambil KRS-nya lagi, kemungkinan yang pertama, ini mohon koreksi ya Pak Udin, apakah bisa langsung mata kuliah tersebut diedit langsung oleh Kaprodi ya. Jadi semisal nih, ini mungkin ada yang begini, mungkin di semester 2 nilainya C, mungkin begitu ya. Terus ada janji atau ada kontrak dengan Kaprodi. Oke, kamu ngambil mata kuliah KKN, terus nanti di mata kuliah KKN tersebut nanti akan mengkonversi mata kuliah C, tapi tidak mengambil KRS mata kuliah itu
di semester ini gitu. Mungkin dari Keprodi langsung ngedit gitu. Nah ini apakah bisa Pak Udin J? Kalau menurut sistem, monggo nanti Pak Udin mungkin bisa bisa menjelaskan Pak Udin atau Mas Wahyu nanti monggo bisa Iya. menjelaskan untuk pertanyaan ini Monggo mungkin langsung aja Terima Pak kasih Udin. Pak Tatas. Saya nyambung ya Pak Tatas. Mohon izin Siap. Prof. Muji, Pak Tatas. Untuk berkaitan tersebut tidak bisa Pak Tatas. Jadi seluruh mata kuliah yang ingin dikonversikan wajib hukumnya bahwa teman-teman harus KRS-an. Jadi di masa KRS-an ini teman-teman ini sangat penting. Kalau teman-teman ingin mengikuti program KKN tematik, yang perlu diperhatikan adalah satu, harus ambil KRS KKN, itu wajib. Dua, harus ambil mata kuliah yang kira-kira mau dikonversikan, entah itu mata kuliah baru ataupun mata kuliah yang statusnya mengulang. Jadi tidak bisa mata kuliah yang tidak di KRS-kan untuk diinput nilaikan. Kira-kira itu mungkin Pak Tatas intinya yang perlu tadi. Kemudian tadi mungkin menambahi dari Pak Tatas berkaitan apakah mahasiswa yang KKN itu boleh untuk tidak hadir secara aturan. Teman-teman biasanya di periode-periode sebelumnya teman-teman diperkenankan untuk tidak hadir. Tetapi kalau ini pengalaman yang dulu ya Pak Tatas, mohon izin share mungkin. Kalau saya tidak tahu karena mungkin di beberapa prodi ada yang berbeda. Biasanya teman-teman kalau di prodi eksakta, teman-teman yang mungkin di elektro, teknik informatika, sistem informasi, itu yang perlu teman-teman wajib lakukan adalah konfirmasi ke Kaprodi. Karena seluruh mata kuliah yang daftarnya berada pada daftar konversi seperti tadi yang mungkin Mas Wahyu tampilkan. Mungkin kalau Mas Wahyu bisa share screen, saya dibantu share screen. Mungkin Mas Wahyu ini masih, saya belum bisa share screen. Di daftar mata kuliah yang teman-teman konversikan, misal ini punya Mbak Hanifah tadi ya kalau saya tidak salah dengar Mas Wahyu, itu posisinya adalah seluruh mata kuliah tersebut yang memberikan nilai akhir adalah prodi. Jadi misal ini punya Mbak Hanifah, ada manajemen retail dan teknik penulisan publikasi misal itu di ACC oleh prodi gitu ya, memang sebagai mata kuliah konversi, maka dua mata kuliah ini meskipun misal yang ngajar Pak Tatas misal ya, tetapi karena ini mata kuliah konversi, maka yang menginputkan adalah Kaprodi. Ya, jadi teman-teman perlu komunikasi ini. Saya kira tadi sudah jelas disampaikan Pak Tatas. Saya kira itu mungkin Pak Tatas tambahannya, matur suwun. Oh, terima kasih Pak Udin, sami-sami. Baik, siap. Berarti dua pertanyaan sudah kita jawab. Silakan ada pertanyaan lagi teman-teman semuanya. Jadi begitu ya. Sebenarnya teman-teman nggak perlu bingung ya. Jadi untuk konversi itu sangat mudah sekali ya teman-teman semua. Tinggal ngambil KRS, koordinasi dengan Bapak Ibu Kaprodi, terus koordinasi terkait tentang apa aja mata kuliah yang bisa dikonversi. Setelah itu daftar MBKM, terus ngikutin aja beberapa step-step yang ada di MBKM tersebut. Udah, gitu aja, mudah itu. Dan memang di semester lalu itu ada yang ikut KKN tematik itu kalau tidak salah 182 mahasiswa. Ini menandakan bahwasanya ternyata kelebihan dengan KKN PPM itu KKN tematik memberikan banyak selain manfaat dan juga kelebihan itu juga benar-benar untuk pengabdian ke masyarakatnya benar-benar terasa begitu ya. Silakan teman-teman semuanya jika ada pertanyaan, kalau tidak ada ini mungkin kita akan tutup, kita paskan di 19.55 begitu ya teman-teman semuanya. Dan sekali lagi teman-teman semuanya pastikan masih ada waktu hingga tanggal 8 kalau tidak salah untuk KRS-an. Lalu setelah itu siap-siap nanti tanggal 21 Agustus teman-teman sudah melakukan registrasi atau pendaftaran KKN tematik. Lokasinya di mana? Lokasinya di Semarang ya. Jadi ini yang salah satu yang mungkin kalau kelas sore berarti enak nih gitu. Kalau PPM mohon maaf. Mungkin yang teman-teman yang tidak ingin jauh-jauh dari Semarang ya, baik PPM maupun yang pagi maupun yang sore, tematik jadi salah satu opsinya gitu kan ya. Takutnya kalau misalnya ada yang susah jauh dari Semarang gitu kan ya, harus sampai di Kendal dan sebagainya gitu kan ya. Mungkin ini tematik salah satu opsinya gitu ya. Karena kalau tematik itu hanya di Semarang ya, tadi untuk dua lokasinya antara Tembalang dan Banyumanik gitu kan ya itu. Lalu untuk durasi kehadirannya hanya 2 bulan ya kan, 1 minggunya hanya 4 hari. 4 hari ini artinya kenapa 4 hari gitu kan ya. Nah teman-teman
kami sudah menghitung, jadi kalau 10 SKS itu, kalau semisal itu dijadikan harus datang tiap hari, ya terus harus rutin, itu berapa gitu kan ya. Itu Jadi 4 hari apa 5 hari ya? jadi Aduh. kalau untuk yang izin Prof, kalau untuk yang tematik 4 hari, kalau yang PPM Oh, 5 hari Prof. ya. Nggih. Itu tadi biar tahu PPM sama tematik beda. Nggih, leres. Jadi kalau yang tematik 4 hari gitu kan ya, kalinya tapi kali 8 minggu ya teman-teman semuanya ya, kalinya kali 2 bulan ya. Jadi selama 2 bulan itu 4 hari ke lokasi gitu. Kalau PPM 5 hari, 5 hari gitu ya selama 1 bulan. Nah terus per harinya 4 jam, 4 jam, 4 jam. Itu kemarin sudah kita hitung ya, jadi 10 SKS ya, 7 sampai 10 SKS itu bobot kuantitasnya itu seperti itu begitu. Jadi memang benar-benar KKN ini kita nggak bisa main-main gitu ya teman-teman semuanya ya. Artinya nggak bisa oh datanya seenaknya nggak bisa gitu ya. Jadi memang sudah terukur semuanya. Begitu. Monggo mungkin jika nggak ada tambahan lagi, mungkin rekan-rekan mungkin sudah cukup paham dan kami tetap buka untuk tanya jawabnya Saya di. nambahi lagi Pak Iya, Prof. Tatas, Iya, monggo Prof. ini apa, bahwa KKN ini kita terprogram ya. Karena kemarin tuh BEM maju ke kita, kok buat KKN kok jadwalnya sembarang di tengah masa kuliah. Tadi sudah disampaikan Pak Tatas bahwa itu kita berada di tengah kuliah, dan itu sudah terprogram ya, apa, teman-teman mahasiswa sudah terprogram, jadwalnya sudah jelas, eh, kegiatan-kegiatannya juga sudah terukur gitu. Jadi tidak sembarang kita menentukan waktu, tidak sembarang kita menentukan tempat. Jadi sudah terprogram. Ini mungkin perlu kita sampaikan Pak Tata supaya mahasiswa itu tidak salah paham dalam menangkap kegiatan KKN. Gitu ya. Pengalaman kemarin ada mahasiswa yang tidak paham sehingga dikira kita mengeplot hari yang sembarang. Oh, harinya kok pada waktu kuliah gitu. Dan ini memang kita melakukannya seperti itu. Nanti PPM beda lagi jamnya, uh, dan itu sudah terprogram. Gitu saya menambahi seperti itu Pak Tata supaya Harus. tidak salah paham dari mahasiswa. Oke. Matur nuwun nggih, kalau saya ngekat-ngekat minta maaf ya, itu nambahi di tengah-tengahnya. Oke, leres Ibu Prof. J. Benar sekali teman-teman semuanya, seperti yang disampaikan Ibu Prof, bahasanya memang teman-teman semua harus mengetahui yang pertama terkait tentang KKN ini, kegiatannya tidak hanya di USM. Kegiatan KKN itu kan dengan masyarakat, dengan pemerintah kota, dengan instansi kecamatan, dengan warga-warga, sehingga dinamika di masyarakat itu lebih lebih banyak muncul dibandingkan kegiatan perkuliahan di kelas gitu. Kalau teman-teman perkuliahan di kelas kan hubungannya hanya antara teman-teman mahasiswa dengan dosen gitu kan ya. Tapi kalau KKN ini teman-teman harus siap-siap untuk bertemu dengan dinamika seperti itu. Kadang kegeser tanggalnya gitu kan ya. Kadang harus maju, kadang harus mundur, tapi itu semua sebenarnya sudah kita program semuanya gitu kan ya. Tadi kalau teman-teman lihat PPT dari Bapak Dr. Kuko tadi sudah ada tanggal-tanggalnya seperti itu. Namun terkadang kalau dari pihak pemerintah atau pihak Pemkot atau camat biasanya karena ada agenda-agenda penting terkadang kita harus mengalah kan kita sebagai tamu ya. Jadi kita harus sadar diri gitu ya. Tapi teman-teman semuanya kami bisa pastikan untuk waktu-waktunya itu pasti waktu-waktu yang logis. Artinya nggak mungkin tadi seperti yang kita sampaikan, nggak mungkin Expo kita taruh di minggu pertama gitu atau minggu kedua pun nggak mungkin. Pasti kalau di KKN tematik Expo itu di atas minggu ke-6 itu pasti gitu kan ya. Entah minggu 7 atau minggu 8 gitu ya. Begitu Prof. Terima kasih telah mengingatkan. Baik, untuk selanjutnya rekan-rekan, apakah ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin kami persilahkan. Mungkin jika tidak ditutup, cukup. Mungkin atau Bapak Ibu Kaprodi ada yang ingin disampaikan atau diutarakan. Di sini ada Pak Damang, ada Pak Andi tadi saya sempat melihat. Atau mungkin dari Mas Hakim, Mas Indra, Pak Udin, Mas Wahyu. Saya
Oh, Ke J, Bu Wit. atas. Oh, aduh, siapa Bu Wit? J, Kapolri dari psikologi, monggo Bu Wit. J. Dan sewu. Monggo, monggo. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang terhormat Ibu Ketua LPPM, dengan jajaran semuanya satu-satu nggak saya sebut ya. Kemudian para Kaprodi, saya tidak tidak menyampaikan macam-macam. Cuma satu hal, berpesan aja sih kepada para mahasiswa calon peserta nantinya, mungkin perlu apa ya, dibiasakan gitu ketika sudah mengambil KRS, mata kuliah yang hendak dikonversi begitu, tapi kan terus nggak nongol nih di kelas nih karena ikut KKN gitu ya. Nah, ada baiknya, bahkan sangat baik begitu ya apabila dilakukan komunikasi dengan para dosen pengampu gitu. Jadi eh namanya kan muncul nih di daftar peserta ya, muncul tapi kok nggak pernah nongol gitu. Nah, tidak semua dosen serta-merta menyimpulkan oh ini ikut KKN tematik nih gitu. Tidak semuanya menyimpulkan begitu, sehingga mungkin saja punya prasangka ya, punya penilaian dulu iki piye to bocah ngambil tapi kok nggak niat kuliah gitu. Jadi dikira mangkir atau menghilang begitu saja. Jadi ada baiknya, sangat baiknya begitu kalau mahasiswa diharapkan ya untuk berkomunikasi dengan dosen pengampu sehingga dosen pengampu betul-betul paham, oh ini ternyata ada namanya tapi nggak ada batang hidungnya itu karena ada kesibukan di KKN tematik sehingga ya artinya kakak apa KRS ini tidak dalam rangka hadir di kelas begitu. Nah itu supaya apa ya supaya enak lah gitu supaya saya rasa itu unggah-ungguh yang bagus juga ya untuk dibiasakan kepada mahasiswa kita agar senantiasa berkomunikasi berkoordinasi agar tidak ada salah paham begitu antara mahasiswa dengan dosennya. Ini berdasarkan pengalaman juga di psikologi ya. Saya nggak tahu nih di prodi lain apakah ada keluhan itu juga dari dosennya. Ini mahasiswa ada namanya tapi kok nggak nongol gitu. Nah, Kaprodi sih maklum-maklum aja, artinya paham begitu. Oh ya dia ikut KKN. Nah, jadi itu aja sih pesan saya supaya istilahnya apa ya unggah-ungguh itu juga tetap dikedepankan sebagai bagian dari karakter berkeindonesiaan gitu katanya. Jadi matur nuwun itu aja. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan itu Pak Tatas. J. Ya baik, izin Prof. J. Jadi saya setuju Bu Wiwit bahwasanya memang nanti mahasiswa harus wajib untuk berkomunikasi dengan dosen yang pertama Kaprodi dan yang kedua dosen mata kuliah yang diambil konversinya jadi kan lebih enak untuk kedepannya besok saat pengonversian nilai dan saat nanti pengisian nilai itu jadi terjalin komunikasi yang baik sejak awal gitu. Jadi terima kasih Bu Wiwit, nanti akan kami tetap kami kawal untuk mahasiswa tersebut biar komunikasi gitu. Jadi terima kasih masukannya. Baik, selanjutnya dari Clara. Apakah ketika sudah dapat lokasi, tapi mahasiswa ingin pindah dikarenakan beberapa sebab, misalnya ada kendala atau atau masalah pribadi, apakah diperbolehkan? Kebetulan kalau untuk KKN tematik ini lokasinya dekat sekali ya, jadi Banyumanik dan Tembalang, dan antara kelurahannya pun juga dekat ya. Artinya kalau misal itu terkait tentang masalah jarak, itu sebenarnya tidak jadi masalah ya karena dekat, kecuali lokasinya kita pisah jauh, misal antara Tembalang dengan Gunung Pati gitu kan ya, atau Tembalang mungkin dengan yang jauh Semarang Utara atau mana gitu, artinya yang jauh sekali itu mungkin jika ada permasalahan jarak ya mungkin ada keterbatasan gitu boleh lah kita tukar, tapi karena ini dekat ya Tembalang dan Banyumanik dan antar kelurahan juga dekat, saya rasa sama kok karakter apa namanya topografinya atau karakter geografisnya sama, saya kira tidak jadi masalah ya gitu. Artinya nggak jadi masalah itu mana saja seharusnya oke-oke aja gitu kan ya. Yang pertama, terus yang kedua kalau terkait tentang masalah pribadi, artinya masalah ada hubungan dengan sesama teman atau gimana, saya rasa kalau sudah KKN itu harusnya sudah bisa mengontrol, terus sudah bisa memanage dengan baik hubungan ya, apalagi kan dengan masyarakat ya. Jadi saya rasa beda dengan PPM ya. Kalau PPM itu kan jaraknya jauh-jauh ya. Kendal Semarang itu kan masih bisa kita tolerir lah misal ada beberapa keberatan lokasi. Tapi kalau
sudah semarangan tematik, saya rasa tidak masalah gitu ya. Kecuali memang nanti dari Mbak Clara ada benar-benar hal yang membuat kami mempertimbangkan untuk pindah, boleh ya, nanti akan kami pertimbangkan. Lalu ya tematik ini yang ketujuh ini lokasinya hanya 2. Iya, lokasinya seperti kemarin ya, kalau KKN sebelumnya itu tematik juga itu hanya di 2, Semarang Selatan dan Candi Sari gitu kan ya. Kalau ini hanya di Tembalang dan Banyumanik gitu. Jadi kita tidak buka banyak kecamatan karena fokus kami benar-benar terfokuskan permasalahan-permasalahan atau potensi yang ada di Kota Semarang gitu. Jadi kita tidak sembarangan untuk menentukan lokasi teman-teman semuanya gitu. Jadi kayak semacam lokasi tengah kota gitu kan kita pilih. Padahal di situ daerah-daerah orang-orang elit gitu kan. Kenapa kita pilih gitu kan? Malah di situ kita nggak bisa apa-ngapain gitu. Makanya kita pilih Tembalang dan Banyumanik yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kabid Pengabdian. Bahwasanya lokasi itu memang yang pertama rawan bencana dan yang kedua butuh concern serius terkait tentang ekonominya dan sebagainya gitu ya. Gitu. Baik, itu rekan-rekan kurang Pak lebih. Damang mau nambahin nggak, Pak Damang? Pak Damang? Pak Damang nggak? Monggo Oke. Pak Ibu Kaprodi lainnya, Pak Damang boleh, silakan. Iya, yang lainnya siapa? Nggih, Prof. Oke, Baru enggak. terus terang saya ini baru menyimak mawon, Prof, terkait dengan KKN tematik menika. Cuman mungkin nanti besok pagi atau mungkin minggu ini saya tak merapat ke Mas Wahyu dan Pak Tatas terkait yang tematik 6 kemarin, Prof. Itu akan saya coba selesaikan dulu, baru nanti mungkin untuk prodi sipil khususnya baru bisa ikut atau mungkin baru bisa fokus berikutnya ke KKN tematik 7. Karena saya kelihatannya ada PR banyak di KKN tematik 6, Prof, yang nanti harus saya selesaikan dengan mungkin Mas Wahyu dan Pak Tatas. Itu mawon, Prof. Matur suwun. Ya, waktunya masih nyampe ya kalau itu mundur ya pendaftarannya ya. Mudah-mudahan. Ini apa Nggih. KRS-nya maksud saya. Nggih, kelihatannya ini yang perlu saya dahulukan. Yang penting mahasiswa yang kemarin di KKN tematik bisa ngambil KRS di mata kuliah yang dikonversi di semester ini, Prof. Iya, iya. Nggih. Dan Siap. mahasiswanya dibantu semaksimal Nggih. mungkin. Siap, Prof. Nggih. Monggo Pak Matur Tata. suwun. Terima kasih Pak Damang. Izin Ibu Prof, kemungkinan besok siang mungkin setelah acara nanti saya mungkin dengan Mas Hanif dan Mas Wahyu, nanti izin Pak Udin, mungkin nanti kami akan ke sipil Prof untuk sama-sama belajar terkait dengan KKN tematik yang 6 kemarin ya. Jadi itu beberapa masalah nanti akan kami coba selesaikan gitu. Nanti mungkin jika dari akademik Mas Hakim atau Mas Indra nanti bisa mendampingi, malah mungkin bagus, artinya untuk ke depan besok beberapa kendala nanti sudah bisa kita atasi gitu. Insya Allah Pak Damang besok siang mungkin jam 2:30 jika Pak Damang berkenan nanti kami ke sipil Pak Damang. Mungkin Mas Wahyu besok free Mas Wahyu. Siap Pak Tatas, matur nuwun. Kami Mas Wahyu besok free. Siap. Siap Ya, mungkin kita berdiskusi kabar-kabar lagi aja Pak Tatas. Siap, baik. Terima kasih. Siap. Begitu Prof. Monggo ditutup. Terima kasih Bapak Dr. Koko, kami persilakan. Bapak sekalian yang kami hormati, sudah banyak yang kita diskusikan terkait dengan KKN tematik yang ke-7 maupun yang ke-6. Alhamdulillah, adik-adik mahasiswa-mahasiswi juga banyak merespon. Saya rasa pertemuan pada malam hari ini sudah cukup. Nanti kalau masih berlanjut, mungkin bisa berkomunikasi dengan kami di LPPM maupun Bapak Ibu yang tadi memberikan materi. Saya rasa cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Matur suwun. Nun, Rob.